Halo, salam sejahtera. Hari ini saya kembali membuka paket dari Cocok Logisign. Ya, ini hoodie ya, hoodie volume pertama dari Cocok Logisign. Ya, hoodie ini dirilis 1 tahun yang lalu, tepatnya di bulan Februari 2020. Namun produksinya tertunda karena adanya COVID-19 yang kita alami saat ini. Nah, hari ini produksi dan pengiriman telah selesai. Mari kita buka hoodie-nya. Oke, ini penampakan hoodie-nya. Dan di sini ada tanda terima pembayarannya. Pengirim Wisma Guntara Graha Graisena Baru, Cocok Logisign, Ruko Forum Persona Madani, Pancoran Mas, Depok. Nah, ini penampakan hoodie-nya. Anjir, keren. Di depan ada tulisan Cocok Logisign, kemudian ada tag label Cocok Logisign, dan di belakangnya ada logo Cocok Logisign. Oke, ini untuk bahannya sepertinya fleece ya, antara fleece atau ya kayaknya fleece, bahan umum yang digunakan untuk hoodie ya. Fleece soalnya tebal, ini cukup tebal. Kemudian sablonnya sepertinya plastitol ya, plastitol agak-agak timbul. Dan ini 2 warna ya, dijahit di tengah-tengah untuk menyatukan kain orange dengan hitam. Ini saya pilih ukuran L, dan lagi-lagi setiap merchandise CS itu dirilis limited edition, jadi tidak semua kebagian, dan puji Tuhan saya kebagian 1 untuk hoodie ini. Harganya sendiri saat itu kalau tidak salah sekitar 350 hingga 400 ribu ya, dan 100% keuntungannya ini digunakan untuk misi kemanusiaan oleh Yayasan Graisena. Saya akan mengenakan hoodie ini, dan gimana penampakan saya? Apakah dengan menggunakan hoodie ini saya akan menjadi ganteng? Tentu saja tidak. Oke, mungkin beberapa di antara kalian itu belum tahu apa itu Cocok Logisign ya.
Mungkin akan sedikit saya jelaskan secara singkat apa itu cocoklogi sign. Jadi cocoklogi sign ini lahir itu atas keresahan para adminnya itu terhadap orang-orang yang suka mencocokkan suatu hal. Jadi cocoklogi ini hadir untuk untuk memparodikan dan menyindir orang-orang yang suka mencocokkan suatu fenomena ke fenomena yang sebenarnya itu tidak saling berkaitan ya. Jadi cocoklogi sebenarnya hadir untuk itu. Namun seiring bertambahnya member, hal-hal yang dibahas di grup cocoklogi sign ini tidak terpaku lagi pada cocok-cocokan. Jadi apapun itu yang diposting oleh member selama tidak menyinggung sara dan masih ada unsur-unsur komedinya, mereka bebas memposting di sana. Namun dengan catatan tidak boleh melanggar rules yang telah ditetapkan oleh admin dan tidak boleh berkata kasar. Nah, itu poin pentingnya. Secara umum seperti itu ya. Sebenarnya cocoklogi sign ini awalnya terbentuk oleh 8 orang sahabat. Namun yang paling umum kita ketahui yaitu ada Bapak Ranggi Ragata, salah seorang pensiunan pekerja tambang ya. Kemudian ada Bapak Handi Fernandi, yaitu dosen di salah satu universitas yang ada di Indonesia, dan 6 orang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, para adminnya ini pada awalnya itu merupakan member dari salah satu grup pecinta UFO. Suatu ketika mereka ini mengadakan pertemuan di dunia nyata. Saat itu grup ini mempunyai agenda mengunjungi Gunung Padang. Nah, sesampai di sana oleh juru penjaga situs Gunung Padang ini menjelaskan hal-hal yang ada di sana. Nah, dari penjelasan ilmiah hingga ada penjelasan yang cocoklogi. Nah, di sanalah awal mulanya lahir nama cocoklogi sign. Mengapa sih cocoklogi sign itu menjual merchandise seperti ini? Nah, pada awal-awalnya saat perilisan merchandise pertama mereka, cocoklogi sign ini memiliki misi untuk mengembalikannya kepada member lagi. Nah, setiap mereka merilis, keuntungannya itu tidak mereka gunakan untuk keperluan pribadi. Awalnya keuntungan dari merchandise yang mereka jual itu akan dikembalikan ke member-member lagi. Salah satu contohnya yaitu ketika member ingin mengadakan kopdar ya, antara sesama member, maka member tersebut bisa meminta dana kepada admin untuk membiayai pertemuan mereka. Selain itu, uang yang terkumpul dari penjualan merchandise ini mereka gunakan untuk bantuan-bantuan sosial, entah itu mendirikan sekolah di salah satu desa, entah itu membagikannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya keuntungan-keuntungan yang dijual dari merchandise ini 100% mereka gunakan untuk kegiatan kemanusiaan. Saat melihat banyaknya fenomena-fenomena bencana yang terjadi di Indonesia, suatu ketika para pengurus ini memiliki sebuah misi, yaitu bagaimana para masyarakat Indonesia, khususnya kaum muda itu tergerak hatinya agar sadar akan bahayanya bencana. Nah, saat itulah ide itu muncul. Kemudian pada tahun 2020, cocoklogi sign ini berhasil membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Kreisena, yaitu Gerakan Indonesia Sadar Bencana. Pada awal terbentuknya yayasan ini, yang bertepatan juga dengan terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia tahun 2020 lalu, yayasan ini berfokus pada keluarga yang kepala keluarganya terkena COVID atau positif COVID-19. Nah, yayasan ini
akan hadir untuk membantu keluarganya yang tidak dapat dinafkahi oleh pasien yang positif tersebut. Nah, yayasan ini kemudian viral menjadi perbincangan di mana-mana. Nah, sebenarnya yayasan ini memiliki fokus di ini ya, kebencanaan. Jadi walaupun mereka berfokus kepada kebencanaan, mereka juga berfokus kepada hal-hal sosial. Nah, jadi misi utama dari yayasan ini ialah mencegah dan membantu korban-korban yang terdampak musibah alam maupun non-alam. Hasil penjualan dari merchandise Cocoklogi Sign ini yang semulanya digunakan untuk keperluan-keperluan yang belum tertata rapi, dan setelah terbentuknya Yayasan Kresena ini, maka hasil penjualan dari merchandise ini 100% dikhususkan untuk biaya penanggulangan maupun bantuan sosial oleh Yayasan Kresena. Nah, itulah mengapa Cocoklogi Sign rutin mengeluarkan merchandise ini. Nah, secara singkat kira-kira begitulah penjelasan yang saya bisa sampaikan, apa itu Cocoklogi Sign, apa itu Yayasan Kresena, dan mengapa mereka menjual merchandise. Nah, semoga kalian paham dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.